Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Matius 24 ayat 12 sampai 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, Rasul-Rasul Kristus bertanya kepada Yesus Kristus tentang kapankah kesudahan dunia ini akan terjadi. Atau judul perikop ini adalah permulaan penderitaan. Ternyata Yesus Kristus tidak langsung menjawab hal itu, tetapi membawa murid-murid itu kepada suatu situasi di mana akan ada penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Dan penyesat itu akan berkata bahwa dia adalah Mesias. Bahwasanya Rasul Paulus juga pernah mengatakan hal yang demikian. Bahwasanya zaman-zaman sebelum Yesus Kristus akan datang, ternyata akan ada zaman di mana kedurhakaan itu menunjukkan dirinya, bahkan di dalam gereja sekalipun berkata bahwa dia adalah Tuhan. Dan pengertian ini sangat penting kita pahami pada kesempatan ini, bahwasanya akan banyak orang yang menyerahkan dirinya kepada penyesat-penyesat dan akan membela penyesat-penyesat itu meskipun kesalahan berpikir dan pijakan imannya telah keliru, tetapi akan ada orang yang mati untuk mereka. Dan itulah realita yang disampaikan. Dan hal ini mengingatkan kita bahwasanya pada masa kedurhakaan itulah kasih itu akan semakin dingin. Mengapa demikian? Karena ternyata Yesus Kristus selalu mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Pokok utama yang sering sekali Yesus Kristus tekankan adalah kasih. Mengasihi Allah dengan segenap akal budi dan segala kekuatan. Dan mengasihi manusia dengan menjadikan mereka sama seperti diri sendiri. Artinya mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan inilah yang menjadi pokok utama pikiran Kristus. Tetapi dalam masa-masa akhir itu ternyata Yesus Kristus berkata akan ada yang menjadi hamba dari kedurhakaan dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara harus memperhatikan ini. Bahwasanya ketika saudara beriman dengan beres dan benar, maka saudara akan memiliki kasih yang melimpah. Tetapi jika saudara belakangan ini sudah memiliki kasih yang semakin dingin, saudara perlu mengkoreksi sebenarnya pengajaran apa yang sebenarnya sudah saudara terima dan saudara pedomani. Karena jangan-jangan bagian dari kedurhakaan itu sudah mulai menghampiri saudara. Karena akan ada orang yang diizinkan memasuki kepada pengajaran-pengajaran sesat itu dan menjadi hamba-hambanya. Tetapi jika saudara adalah milik Kristus, maka saudara harus peka dengan masalah tersebut. Dan prinsip utama yang disampaikan Yesus Kristus adalah bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya kita tidak perlu terkejut dengan segala sesuatunya. Mengapa demikian? Karena kita punya pijakan yang benar. Jika kita tidak memiliki pengetahuan, pengertian, pengenalan, dan lain sebagainya, kita akan menjadi mudah takut. Ketika seseorang berkata, hati-hati, di tempat itu ada seperti ini. Jika saudara tidak tahu tempat itu, dan saudara tidak pernah mencoba mempelajari bagaimana tempat tersebut, saudara mungkin akan menjadi takut. Ketika sesuatu tiba-tiba berbunyi, saudara akan melompat, karena saudara mengingat apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Tetapi ketika saudara tahu bahwa tidak ada apapun di situ dan saudara sudah memeriksa itu dan memang tidak ada sesuatu apapun di situ, saudara tidak akan terkejut.
Mengapa demikian? Karena ternyata hal yang membekukan seseorang itu adalah ketakutannya. Kekhawatiran itu membekukan dunia kerja seseorang. Itu mengapa kita harus berhati-hati. Bagian mana yang sebenarnya kita harus perhatikan dengan detail dan kita harus atasi. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jika saudara adalah milik Allah, jika saudara adalah milik Kristus, maka saudara akan semakin menyerahkan diri saudara untuk dapat mengenal Allah lebih baik lagi. Dan jika saudara sudah mengenal Allah lebih baik lagi, maka saudara akan mengaplikasikannya kepada banyak orang. Kita harus berusaha, Bapak Ibu, untuk semakin mengenal bagian ini. Karena jika kasih manusia semakin dingin, akankah manusia akan tetap eksis dan ada dalam dunia saat ini? Jika kita tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati, tidak lagi saling menjaga, dan lain sebagainya, apakah kita akan tetap baik pada akhirnya dalam dunia seperti saat ini? Tetapi Kristus mengingatkan kita, peka dan jangan sembarangan menerima ajaran apapun, sebab kita ini adalah milik Kristus yang harus senantiasa mendengarkan firman yang bersumber dari Dia semata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami untuk memahami zaman akhir, bahwa kami tidak perlu takut dan khawatir. Segala sesuatunya itu akan mungkin terjadi, tetapi Engkau telah memberikan kepastian kepada kami. Engkau akan beserta dengan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bukan menjadi hamba kedurhakaan itu. Kami bukan menjadi anti Kristus, tetapi kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa merenungkan setiap firman-Mu dan hidup dalam penyertaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.